Pada pembelajaran kali ini, menggunakan perangkat belajar berupa smartphone, laptop, dan juga e-journal. Apa sih kualifikasi pendidikan non-formal itu? Kualifikasi pendidikan non-formal menurut PP nomor 19 tahun 2005 yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dengan adanya bukti ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan undang-undang. Lalu, dari keputusan Menpan nomor 15 /KIP MPEN Enpan 3 2002 tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya, maka penilik mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Menpan tersebut, yang berdampak pada tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu berstatus sebagai pamong pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 tahun atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal. Yang selanjutnya, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik. Lalu yang terakhir yaitu lulus seleksi sebagai penilik atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Oke, materi selanjutnya yaitu kompetensi pendidikan nonformal. Apa sih kompetensi pendidikan nonformal itu? Kompetensi pendidikan nonformal yaitu kompetensi suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidangnya. Kompetensi guru yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang digunakan untuk melakukan belajar mengajar di sekolah. Lalu, apa saja jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kompetensi profesional, di mana guru sebagai profesi dan berhak mendapatkan upah. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Di sini guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Mengapa begitu? Karena guru adalah contoh bagi murid-muridnya, maka murid-murid akan mencontoh bagaimana kepribadian seorang guru. Lalu yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini yaitu sebagai guru sebagai anggota masyarakat. Jadi selain anggota masyarakat di dalam sebuah lingkungan rumahnya, guru juga sebagai anggota masyarakat di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi pendidikan non-formal. Sertifikasi pendidik dapat dipahami sebagai pemberian sertifikat kepada tenaga pendidik berdasarkan kompetensi, kualifikasi akademik, dan kemampuan yang dimiliki oleh guru, serta melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu. Menurut UU nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, sertifikasi merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak, yaitu memperoleh tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji. Tujuan sertifikasi sendiri adalah untuk melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga pendidik. Lalu, membantu dan melindungi tenaga penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Juga membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga pendidikan, dan memberikan solusi dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik. Manfaat dari adanya sertifikasi pendidik adalah untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi,
pengembangan karir tenaga kependidikan, yang itu pun juga secara berlanjutan, juga untuk meningkatkan program pelatihan yang lebih bermutu. Untuk menambah pengetahuan pada pembelajaran kali ini, berikut referensi belajar yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama adalah Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan oleh Siswantari dengan judul Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal. Yang kedua adalah Jurnal Riset Pembangunan oleh Ratih Fenty Anggriani Bintoro dan Yuli Fitrianto dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kalimantan Timur. Pada pembelajaran kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa kualifikasi merupakan syarat atau ketentuan bagi seorang pendidik yang harus dipenuhi karena telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu berupa ijazah dan sertifikat. Selain kualifikasi yang harus terpenuhi, seorang pendidik juga harus memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau tugas di bidangnya. Tentunya, tugas tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik. Kompetensinya diantaranya yaitu ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jika pendidik telah memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi, maka pendidik dapat melakukan sertifikasi dengan tujuan untuk dapat melindungi profesinya dan masyarakat yang tidak berkompeten. Lalu, dapat pula melindungi lembaga penyelenggara pendidikan serta dapat membangun citra yang baik dan memberikan solusi dalam ranah pendidikan. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan dapat dijadikan hal-hal baik bagi kita dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.